سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu wa la mudhillalah fala mudhillalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur sekali sempat menyampaikan ilmu ini ya kepada Bapak Ibu semua yang terasanya baru gitu ya. Padahal ini adalah ilmu lama ya. Tentang iktikaf ini kan sebenarnya kan sudah dari zaman Rasulullah gitu ya. Tetapi banyak yang mengenalnya baru. Jadi saya bersyukur sekali Bunda Pita ya, bagaikan kita menemukan ada ladang yang baru, kan berarti kan kita kesempatannya sangat banyak ya untuk bisa terus menyampaikan ilmu ini nanti sebanyak-banyaknya, karena iktikaf ini kan bagaikan kita ibadah selama 83 tahun 4 bulan gitu ya, 1000 bulan berarti 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, umur manusia rata-rata tidak mencapai segitu, benar enggak Bunda Pita? Ya, iya, kalau umatnya Muhammad nggak sampai. Jarang ya, mungkin ada yang 90 tahun, ada yang 100, tetapi itu kan 1001 bisa jadi ya gitu. Nah, pada saat coba bayangkan Bapak Ibu setiap tahun ketemu malam Lailatul Qadar, Masya Allah, keren dahsyat ya Bunda Pita ya. Jadi kan ya, luar biasa Bunda. Luar biasa, jadi 83 tahun lagi, 83 tahun lagi, 83 tahun lagi, Masya Allah, energinya seberapa itu gitu kan. Apalagi terjaga, tidak bocor ya, tidak rembes ya, kemudian tidak menguap. Penyebabnya energi kita bocor itu apa sih teman-teman? Adalah karena kita traumatik, karena kita sakit hati, karena kita marah, karena kita pesimis akan masa depan. Nah, ini menyebabkan energi-energi baik kita itu bocor. Maka Ustadz Nas itu membentengi diri kita ya dengan ada jurus-jurus yang jangan sampai menyebabkan energi kita itu lepas, bocor, energi baik gitu. Nah, energi baik itu diperoleh dari mana? Dari ibadah kita kepada Allah, hablum minallah, dan kemudian kita berbuat baik kepada manusia. Kalau kita mengaku hamba Allah yang taat kepada Allah, jangan cuma baik sama Allah saja. Allah perintahkan seperti itu, tetapi kita juga harus baik sama makhluknya gitu. Nah, makhluknya ini pun bukan manusia saja, tapi dengan makhluk hidup yang lainnya ya, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan ya, sampai ada ikan yang di laut gitu tuh, kita itu untuk bisa santun kepada mereka, bahkan dengan seekor semut gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman juga mencontohkan santunnya dengan seekor semut gitu ya. Nah, itu kan menandakan ilmu yang sangat tinggi ya. Kemudian kemarin sempat saya share juga ya, bagaimana malam Lailatul Qadar. Nah, itulah ada tadabur alam ya. Kalau secara otak kiri ya, secara orang yang memakainya logika terus, lah itu istimewanya di mana? Lah malam kayak gitu ya biasalah kayak gitulah, apa baiknya, apa istimewanya, ndak ada kayak gitu ya, apa hebohnya ndak ada gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang mau belajar, itu adalah hal yang super luar biasa, ndak mau lepas dari malam itu, ndak mau lepas. Bahkan inginnya tuh malam itu terus gitu, rasanya tuh kayak di dunia lain yang sangat indah gitu. Jadi yang sangat menyenangkan, damai, tidak ada persoalan apapun di situ. Menyenangkan sekali, tidak mau lepas dari malam itu gitu kan. Tetapi apabila tidak belajar ya memang seperti biasa gitu ya. Maka saya sampaikan ada di grup yang spesial ini, yaitu RMR Ramadan gitu ya. Dan alhamdulillah melalui pembelajaran RMR gitu ya, saya seperti ada ditunjukkan ya, misalnya untuk RMR 1 bonusnya apa nih gitu ya, ternyata panggil uang gitu ya Bunda Pita. RMR 2 apa nih bonusnya cara tagih utang dengan mudah gitu ya, tagih amanah dengan mudah dengan cara Allah gitu kan. Kemudian RMR 3
apa nih, magnet cinta, magnet uang gitu. Kemudian di RMR Ramadan gitu. Jadi kayak apa ya, yang saya sudah amalkan itu kemudian saya share gitu Bunda Pita, yang selama 16 tahun ini saya lakukan gitu ya. Saya terus-menerus upayakan secara disiplin gitu ya, secara disiplin saya untuk mau belajar dan menerapkan. Dan tentunya awal-awalnya tidak mudah Bapak Ibu. Maka tepat sekali saat Bunda Pita menyampaikan, Bunda Susan bawa nafsi-nafsi ya gitu. Jadi kayak, mohon maaf Bunda Pita ya, itu kayak aku banget gitu Bunda Pita. Ya jadi kayak aku banget, ternyata sekalian bahas nafsi-nafsi ya Bunda Pita ya. Nah, ya enggak apa-apa ya Bunda Pita ya, nanti saya sampaikan ya. Jadi saya sampaikan nanti bagaimana riyadoh iktikafnya orang yang masih berhalangan. Kemudian bagaimana ngatur nafasnya gitu ya kan. Nggak mudah Bunda, Al-Fatihah ini nafasnya ditahan atau mau dilepas gitu kan. Loh kalau ditahan keluarnya dari bawah gitu. Jangan ditahan, dilepas gitu kan. Dilepas pakai mulut gitu. Kemudian ada yang tanya lagi, mohon maaf sekali ya Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali, Bunda iktikafnya malam ini saja apa udah apa terus? Lanjut terus sampai nanti malam 29. Nah, nanti rasakan Bapak Ibu kalau udah terus menerus ya sampai malam 29 itu berangkat terus. Malam lebaran nih ya, malam bodoh gitu ya kalau orang Jawa nih ya, malam Idul Fitri pengennya ke masjid. Jam 1 pengen ke masjid kan. Lah kalau ke masjid malam Idul Fitri kan berarti takbiran. Ya kan, bawaannya mau ke masjid sampai saya gini, Mas aku mau ke masjid apa? Lah mau iktikaf saya. Nggak ada iktikaf malam ini, takbiran adanya. Saking ke bawah seneng melaksanakan iktikaf gitu kan. Nah nanti kalau misalnya sudah di malam 29 ya, malam Idul Fitrinya di rumah. Kalau misalnya di masjid ya yang takbiran kan bapak-bapak nih ya. Yang ibu-ibu kan memang bisa jadi jarang kalau di tempat saya itu ya, bapak-bapak, anak-anak muda gitu kan ya. Yang ibu-ibu paling bawain makanan gitu kan ya. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semua, di materi nafsi-nafsi saya ingin sampaikan sekelumit aja singkatannya ya, apa namanya, rangkumannya ya. Bahwa pada saat kita mau praktek ilmu magnet rezeki tidak usah tergantung pihak luar. Contoh nih kita ya, seorang istri atau ada yang seorang suami, wah saya mau praktek ilmu MR nih, ya ndak mudah kalau suami saya ndak praktek, ndak mau belajar bareng. Enggak Bapak Ibu saja, ibu-ibu saja nih yang mau benar-benar praktek sungguh-sungguh itu udah cukup gitu kan, kata Ustadz Nas. Dan saya praktek juga kayak gitu, yang penting saya semangat belajar gitu kan. Nah nanti pihak luar itu akan melihat dari bonusnya yang kita terima terus-menerus. Oh ya kok enak ya gitu kan. Kan melihat kan gitu kan, efek dari kita belajar kan vibrasinya keluar. Nah secara cahaya di kulit kita ini ya, di kulit kita ini ada cahaya eterik Bapak Ibu namanya. Ada cahaya eterik. Itu kalau mau dilihat ya secara aura itu kayak gini Bapak Ibu, menyala. Nah, menyalanya ini vibrasinya sampai 200 meter ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bayangkan Bapak Ibu, ber gitu. Nah, akhirnya inginnya menyampaikan kebaikan demi kebaikan. Ini mulut ini kalau enggak ngomong kebaikan gitu, kayak gatel kayak gitu. Jadi pengennya ngomong lagi gitu kan. Tapi kalau enggak perlu ya udah diem gitu kan. Nah ini terjadi pada saya, mohon izin Bapak Ibu. Kalau ke sekolahan saya nyeles buku, yang tak bicarakan ilmu. Jadi nanti Pak driver saya ya, karyawan saya itu malah nyatet buku, nyatet returnya. Saya ceritanya ilmu. Jadi jamaah-jamaah insan mulia banyak kan guru juga, karena saya menyampaikan enak lu al-waqiah bareng yuk gitu kan. Jadi akhirnya ngajaknya itu ngajak ibadah gitu ya, enggak apa-apa juga kan, insya Allah kan berpahala gitu ya, karena kita makin tua ya, makin muda gitu ya, makin bertambah usia
Masa kita mau dunia terus yang dikejar, ya dunia kita butuh ya, tetapi akhirat pun kan kita juga sangat butuhkan pula gitu ya. Nah, nafsi-nafsi ini kita dulu nih yang berikhtiar gitu ya. Kita dulu enggak usah terpancang, tidak usah kita melihat pasangan hidup kita harus bareng gitu. Pokoknya kerjakan aja dulu kita gitu ya. Nah, kemudian misalnya di kantor ya, kayak saya misalnya di kantor gitu ya. Wah, ini kalau karyawan saya melakukan juga ya asik juga nih semuanya ikut gitu ya. Nah, dan saya tuh mau prakteknya menunggu karyawan saya atau pimpinan saya atau suami saya ikut bareng praktek nih. Ya nanti enggak jadi-jadi Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu dulu nih yang berjuang memperbaiki diri ya, memotivasi diri, berevolusi, berubah lebih baik, hijrah nih ya. Hijrah dulu lebih baik, kemudian dirasakan itu manfaatnya banyak, otomatis di sebelahnya Bapak Ibu, kanan kirinya Bapak Ibu, depan belakangnya otomatis melihat seperti jarum jam. Coba jarum jam itu ya bergerak terus tuh, nggak pernah mau seperti ini, aku dilihat apa enggak ya baru aku bergerak, kan enggak. Jarum jam itu terus bergerak ya, terus bergerak, enggak dilihat, mau dilihat itu ya dia bergerak terus. Tapi saatnya orang membutuhkan akhirnya menengok juga, jam berapa sih kayak gitu kan. Nah seperti itu kejadiannya. Pengamal magnet rezeki pokoknya terus saja berlatih, terus saja mendownload ilmu, terus saja mengakses. Saatnya nanti dibutuhkan orang akan mendekat ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah bermagnet rezeki. Bukan cuma finansial, bukan cuma materi, tetapi ada hal-hal lain ya yang bersifat ketenangan, bersifat kebahagiaan, ya, bersifat kesehatan. Jadi nanti orang akan melihat, kok iya ya keluarga itu kok adem, kok iya ya ndak ada persoalan kelihatannya ya. Padahal persoalan tetap ada ya, cuma kita menyikapinya kan sudah sweet, fokusnya itu udah beda ya. Kalau ada ilmu yang sudah kita terus geluti, terus kita praktekkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang nafsi-nafsi, nanti jurus lain yang Bunda Pita jelaskan, silakan ya, ada 2 jurus ya. Kemudian saya pengen menjawab yang pertanyaan dari Bapak yang ibu-ibu ya, yang ibu-ibu misalnya masih menstruasi atau seperti ini, Bunda masjid saya jauh gitu ya. Nah kan berbahaya nih malam-malam keluar sendirian gitu ya. Jadi ya nggak usah di rumah saja. Nah bagi yang menstruasi atau memang masjidnya jauh, kemudian memang tradisi di daerahnya memang nggak ada iktikaf gitu ya. Nah di rumah saja gelar sajadah muhasabah gitu. Jadi 3 ini ya, gelar di rumah saja, di rumah ya, di sebuah ruangan, kemudian gelar sajadah, lalu muhasabah. Isinya muhasabah apa aja nih ya? Kalau misalnya yang tidak menstruasi langsung sholat tobat, sholat tahajud ya, sholat hajat 3. Kemudian adakan zikir atau baca Al-Quran. Saya rekomendasikan zikirnya yang 3A gitu ya. Nanti saya jelaskan apa sih fadilah-fadilah 3A, saya ulang yang kemarin ya. Nah kemudian ada zikir Hakul Mubin, karena kita belajarnya dari Ustadz Nas ya, kita harus mengamalkan juga apa yang Ustadz Nas ajarkan, Hakul Mubin ya. Itu juga sholawat ya, zikir magnet rezeki luar biasa. Nanti Bapak Ibu akan terbuka peluang-peluang magnet rezekinya itu akan berdatangan. Masya Allah banyak yang sudah bertestimoni demikian ya.